Setelah wacana penundaan pemilu tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi digaungkan begitu keras oleh sekelompok partai politik yang dalam hal ini sebut saja adalah PKB, PAN, dan Golkar ya, akhirnya pihak istana buka suara. Dan hal ini memang kita tunggu-tunggu bagaimana kemudian Presiden Jokowi merespon ya kaitan dengan wacana yang berkembang luar biasa. Melalui Pak Ali Ngabalin, pihak istana memberikan keterangan bahwa Presiden Joko Widodo dalam hal ini menolak tentang isu atau wacana penundaan pemilu tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Hal ini tentu saja merupakan angin segar bagi kesehatan demokrasi kita. Karena jika terjadi penundaan pemilu tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, maka tentu akan mencederai daripada semangat demokrasi yang selama ini kita perjuangkan dan merupakan semangat reformasi yang kita perjuangkan dengan darah, air mata, dan bahkan nyawa ya. Jadi ini merupakan angin segar yang luar biasa. Harapannya ini memberikan pembatasan ya kepada para elit politik, dalam hal ini ketua-ketua partai yang mengusulkan tentang penundaan pemilu di tahun 2024 tersebut. Dan ini juga sekaligus support dan dukungan kepada pihak KPU ya, yang merupakan garda terdepan dalam rangka menjaga gawang demokrasi kita, karena KPU sebagai pelaksana daripada pemilihan umum. Jadi KPU untuk senantiasa konsisten dalam rangka mempersiapkan pemilu di tahun 2024, sehingga kemudian pemilu di tahun 2024 dapat terlaksana dan kita dapat memilih pemimpin baru. Jadi hal yang harus dipahami oleh partai-partai politik yang hari ini memberikan pandangan tentang penundaan daripada pemilihan umum di tahun 2024, setidak-tidaknya harus menyadari bahwa pandangan dan usulan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Jadi harus dipahami bahwa konstitusi kita ini bukan hanya tumpukan kertas yang hanya berisikan teks-teks tertentu tanpa kemudian jiwa gitu, tanpa ruh yang ada di dalamnya. Akan tetapi konstitusi kita ini merupakan sesuatu yang hidup di dalam masyarakat kita. Dia punya nilai yang hidup di dalam masyarakat kita. Dia punya jiwa yang hidup di dalam masyarakat kita, dan itu harus dihormati. Bentuk penghormatannya adalah dengan menjaga marwah dan martabat konstitusi itu. Jadi tidak serta-merta karena keinginan kelompok tertentu misalnya, jadi konstitusi kita seenaknya dirubah. Kalau kemudian ada pertanyaan, bukankah konstitusi bisa dirubah dengan untuk kepentingan bangsa misalnya, kepentingan rakyat misalnya? Tentu saja konstitusi kita terbuka dalam hal itu. Konstitusi kita memiliki kemungkinan yang sangat luar biasa untuk dirubah dan diamandemen misalnya. Akan tetapi pertanyaan kemudian yang muncul, seberapa butuhkah kita, seberapa pentingkah kebutuhan kita yang kemudian ini dirubah gitu, konstitusi kita dirubah. Jadi jika alasannya adalah untuk mempertahankan ekonomi kita yang mulai tumbuh, tentu ini alasan yang relatif naif ya, alasan yang sangat relatif dan sangat naif sekali. Karena kalau hari ini kita dapat melihat bahwa kondisi real di masyarakat luar biasa. Bagaimana kondisi ekonomi kita sesungguhnya tidak stabil, dan kita masih dalam kondisi yang sangat sulit. Tidak hanya pasca COVID-19, bahkan jauh sebelum era COVID-19 kita sudah dihadapi dengan kenyataan bagaimana ekonomi kita sangat luar biasa lemah dan kita dalam kondisi kesulitan. Baru-baru ini harga-harga barang mulai naik, dan ini Presiden sendiri yang memberikan warning ya, yang memberikan peringatan kepada kita bahwa harga barang-barang akan segera naik. Nah ini sangat ironi gitu kan, ini sangat ironi di tengah partai politik yang menggaungkan itu tentang penundaan pemilu di tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dalam rangka menjaga kestabilan ekonomi yang katanya mulai tumbuh. Justru Presiden memberikan warning kepada kita semua, memberikan peringatan kepada kita semua bahwa harga barang akan mulai naik. Dan tentu saja memang sudah terbukti di lapangan, misalnya sebut saja LPG non subsidi ya sudah mulai naik, dan nanti pasti disusul oleh BBM dan sembako-sembako akan naik. Dan sampai hari ini
kelangkaan minyak goreng belum bisa kita atasi, dan ini adalah bagian penting daripada kebutuhan masyarakat yang belum menemukan titik terangnya. Jadi di beberapa tempat masyarakat kita masih mengantri panjang gitu untuk ngantri minyak goreng, dan pemerintah masih belum ada solusi. Jadi saran saya seperti ini kepada partai-partai politik nih yang rata-rata ini kan yang mengusulkan tentang penundaan pemilu di tahun 2024 ini adalah partai-partai yang berkoalisi dengan Pak Jokowi gitu sebagai presiden, supaya partai-partai politik ini, elit-elit politik ini, ketua-ketua partai dan pelaku-pelaku partai politik ini dapat berguna ya untuk masyarakat, sebaiknya segera membantu presiden gitu. Membantu presiden dalam rangka menangani, salah satunya adalah penanganan terhadap kelangkaan minyak goreng. Dan kemudian harga barang yang sudah mulai naik ini segera dicarikan solusi, karena tentu ini menyulitkan masyarakat ya, dengan kondisi ekonomi yang luar biasa memprihatinkan, dihadapkan lagi dengan harga barang yang sudah mulai naik. Kemudian soalan tadi ya, soalan tentang isu atau wacana perpanjangan masa jabatan presiden melalui penundaan pemilu di tahun 2024, yang konon katanya ini merupakan agenda masyarakat. Tentu ini bisa dibantah dengan sangat mudah bahwa ini bukan agenda masyarakat. Semua masyarakat berkehendak untuk terlaksananya pemilu di tahun 2024. Ini hanya agenda segelintir orang, para elit politik, para pejabat gitu, para pengusaha yang ingin mendominasi pasar dan menyengsarakan rakyat. Jadi ini bukan agenda rakyat ya. Ini adalah agenda para elit politik, agenda para pejabat, dan agenda para pengusaha yang hari ini mereka berusaha untuk mendominasi dan memonopoli pasar, kemudian mencekik masyarakat-masyarakat kecil dengan harga-harga yang melambung tinggi, kemudian barang-barang ditimbun dan lain sebagainya ya. Salah satu contoh sederhana adalah minyak goreng, dan memang fakta sampai hari ini. Jadi ada misi terselubung, ada kepentingan terselubung daripada penundaan pemilu di tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Barangkali ada beberapa pihak yang sampai hari ini masih nyaman ya dengan kondisi kesulitan ini, sehingga kemudian mereka dapat meraup keuntungan yang sangat luar biasa. Sebut saja mungkin dalam hal ini adalah pengusaha-pengusaha di bidang kesehatan gitu, yang merasa diuntungkan dengan keberadaan COVID-19. Sebut saja misalnya swab dan lain-lain, kemudian vaksinasi yang sampai hari ini mungkin saja obat-obat vaksin itu belum laku semua, sehingga kemudian perlu dijual habis supaya kemudian menguntungkan pihak-pihak tertentu. Nah ini kan memprihatinkan. Kalau memang kenyataannya nanti seperti itu, ini akan memprihatinkan kita semua, bagaimana kemudian masyarakat kita dikebiri ya, dibodohi habis-habisan dengan alasan kepentingan mereka, padahal ini adalah alasan partai politik atau elit-elit politik, para pejabat dan pengusaha-pengusaha yang memang berkeinginan jahat kepada rakyat kita. Nah, alhamdulillahnya titik terangnya adalah satu kesyukuran ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa Presiden melalui Pak Ali Ngabalin menyampaikan bahwa tidak sepakat dan tidak sependapat tentang isu atau wacana penundaan pemilu di tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan beliau sebagai presiden. Ini tentu merupakan sesuatu yang luar biasa baik ya, dan perlu kita apresiasi sikap istana dalam hal ini menolak ya. Harapannya ke depan adalah memang mereka konsisten, pihak istana konsisten dalam menolak hal ini, ya, kemudian tidak terjebak ya dalam rayuan-rayuan partai politik yang hari ini berusaha supaya kemudian terjadi penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mudah-mudahan Presiden Joko Widodo dan pihak istana dalam hal ini konsisten terhadap keterangan yang kemarin disampaikan oleh Pak Ali Ngabalin tanggal 5 Maret 2022. Jadi seperti ini ya, kalau kita lihat partai-partai politik hari ini yang mengusulkan tentang penundaan pemilu ini seperti tukang obat yang salah minum obat begitu. Mereka ini mengaku sebagai negarawan tetapi tidak paham konstitusi, tidak paham kebutuhan real masyarakat, tidak paham bagaimana kondisi sosial masyarakat pada hari ini, lalu kemudian mereka seenaknya gitu, semau mereka lalu mengambil satu sikap gitu seakan-akan bahwa masyarakat menginginkan itu, mengusulkan wacana gitu, mengusulkan penundaan pemilu di tahun 2024 ini sungguh sangat memprihatinkan. Sekelas ketua partai politik gitu tidak paham bagaimana konstitusi, tidak paham kondisi real masyarakat, tidak paham bagaimana kondisi sosial yang hari ini terjadi. Jadi
apakah ini memang idenya muncul atau ide ini muncul murni daripada partai-partai politik ini, atau memang justru ada pesanan ya, terutama dari istana, dan ini memang patut kita curigai. Kemudian mereka mencoba melempar bola panas, melempar opini dalam rangka mendesain psikologi publik gitu, supaya kemudian mereka dapat mendeteksi bagaimana kondisi masyarakat, apakah memang masyarakat setuju atau tidak, yang nanti apabila masyarakat setuju mereka akan merasa sangat diuntungkan dengan kondisi itu. Akan tetapi kenyataan pada hari ini ternyata masyarakat kita sangat cerdas. Masyarakat kita sebagian besar menolak penundaan pemilu di tahun 2024 dan mensupport serta mendukung daripada KPU untuk secara konsisten mempersiapkan diri, mempersiapkan segala aspek yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Jadi di tahun 2024 kita punya kesempatan memilih pemimpin baru dari orang-orang terbaik ya, anak-anak bangsa terbaik yang memang siap memimpin bangsa ini dan melanjutkan estafet kepemimpinan daripada Presiden Joko Widodo. Jadi jangan sampai ada anggapan seperti ini, bahwa kita ini miskin pemimpin gitu. Kita ini fakir pemimpin masa depan. Tidak demikian, kita sesungguhnya banyak sekali anak-anak bangsa terbaik yang siap dan sanggup, bahkan lebih baik ya, memimpin bangsa ke depan, yang kemudian kita buktikan memang kita ini bangsa yang kaya gitu. Bangsa yang kaya akan segala macam sumber daya manusia, yang siap dan bahu-membahu ya dalam rangka memimpin bangsa ini. Jadi harapan ke depan jangan lagi ada, mudah-mudahan tidak ada lagi isu-isu yang berkembang yang menyesatkan seperti ini. Jadi wacana-wacana yang dimunculkan oleh partai politik ini, sejumlah partai politik ini adalah wacana yang menyesatkan, wacana yang mengkerdilkan kita sebagai bangsa yang besar, wacana yang kemudian menggagahi keperkasaan kita gitu sebagai sebuah bangsa, dan wacana ini adalah wacana yang melecehkan daripada konstitusi kita yang harusnya kita hormati dan kita junjung tinggi marwah dan martabatnya, karena konstitusi merupakan pijakan bagi kita dalam berbangsa dan bernegara. Jadi pemilu di tahun 2024 adalah mutlak harus dilaksanakan, karena kita akan diberi kesempatan untuk memilih pemimpin baru, tentunya dengan semangat baru dan solusi baru, dengan sejumlah problem dan persoalan yang hari ini belum terselesaikan dan memang harus secara krusial untuk diselesaikan. Karena problem-problem ini sesungguhnya merupakan sesuatu yang sangat mencekik rakyat kecil terutama. Jadi kalau elit-elit politik tentu mungkin tidak merasa kesulitan. Mereka tidak paham bagaimananya mengantri gitu kan. Antrian panjang tentang minyak goreng, mereka tidak paham itu. Mereka tidak paham anak-anaknya menangis untuk minta makan, mereka tidak paham itu. Mereka tidak paham bagaimana para kuli bangunan gitu kan, para buruh tani gitu, para buruh, para pekerja kita itu kelaparan gitu, dalam kehidupannya susah dan luar biasa. Mereka tidak paham itu. Kehidupan yang dihadapkan dengan kehidupan yang sulit, mereka tidak paham itu. Karena mereka punya banyak stok kekayaan, mereka punya banyak uang, mereka punya banyak relasi, dan segalanya mudah saja bagi mereka, tidak ada yang sulit bagi mereka. Akan tetapi bagi masyarakat kecil, bagi rakyat kecil, kondisi hari ini merupakan kondisi yang sangat menyakitkan, memprihatinkan, dan pelan-pelan ini mencederai daripada kemanusiaan masyarakat kecil itu sendiri. Banyak kasus-kasus kriminal yang terjadi bukan karena mereka orang jahat sesungguhnya, tetapi ini dikarenakan dengan kondisi yang luar biasa gitu dihadapkan kepada mereka. Bukan berarti saya dalam hal ini membela pelaku-pelaku kejahatan, tidak seperti itu juga. Pelaku-pelaku kriminal tidak juga seperti itu. Tapi maksud saya adalah ada fakta yang harus dilihat oleh para partai politik dalam hal ini, ketua-ketua partai, bahwa tidak hanya kepentingan kelompok dan golongan mereka yang harus dilihat, tetapi kondisi real masyarakat itu mereka harus pelajari. Karena salah satu tugas penting daripada partai politik adalah mencerdaskan dan mendewasakan konstituennya, yang kemudian masyarakat kita cerdas dan dewasa secara berpolitik gitu, tidak kemudian menaikkan isu-isu atau mengembangkan wacana dan isu yang luar biasa membodohi masyarakat kita dan mencederai daripada kekuatan intelektual masyarakat kita pada hari ini.